Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom, berkah dalem, piye kabare, kasih karunia Tuhan menyertai Anda dan keluargamu. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dan siapakah engkau, dengan siapakah engkau menyamakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada faedahnya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah orang pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia. Dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Ini firman Tuhan. Kita diajak untuk menuruti firman Tuhan. Godaan selalu ada untuk tidak melakukan firman Tuhan. Tapi teruslah mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, maka kita tidak akan mengalami celaka dalam kehidupan kita. Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Karena firman Tuhan menuntun kita sampai mengalami kehidupan abadi di surga. Tuhan tidak mengendaki seorang pun hilang. Tapi melalui setiap firman-Nya, agar di mana dia berada, di situ pun kita berada. Seberat apapun tantangan hidup kita masing-masing, Bapak Ibu, lakukan firman Tuhan. Firman-Nya sungguh luar biasa, mengajak kita untuk berbuat baik, mencintai orang, meninggalkan kejahatan, menyelamatkan hidup. Hal-hal baik diajarkan dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Camkanlah ini. Bapak, Ibu, Yesus juga mengajarkan kepada kita, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku." Yesus datang dari Bapa. Yesus sungguh Allah. Dengarkan Dia, maka keselamatan menjadi milik Anda dan saya. Kita diajak untuk semakin mengenal Dia. Dia sangat mengenal kita. Dia tahu siapa Anda dan saya.
maka kita juga diajak untuk mengenal Dia dalam setiap perkataan, dalam setiap firman-firman yang Ia sampaikan kepada kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada. Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan. Yesus adalah firman Allah yang tinggal bersama-sama dengan Allah. Dan Dia adalah Allah. Dia datang ke dunia, mengajarkan kebaikan, kemudian Dia mengorbankan hidupnya agar Anda dan saya selamat dalam kehidupan ini. Marilah Bapak Ibu, kita berjuang untuk mengekang diri kita. Kita berjuang untuk bersatu dengan Tuhan. Akan ada banyak salib, banyak tantangan. Tapi kita punya Allah yang berbelas kasih. Allah yang menuntun kita sampai hidup abadi. Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Saya mengajak Anda untuk menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa kami. Berkatilah orang-orang yang sedang bekerja sampai saat ini. Berikanlah mereka rahmat kesehatan, rezeki yang secukupnya. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Tuhan, berkatilah juga orang-orang yang masih mencari pekerjaan. Berikan mereka pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka rindukan. Berikanlah kami semua rahmat yang masing-masing kami butuhkan. Biarlah kami selalu tinggal dalam firman-Mu Tuhan. Karena dengan firman-Mu, kami senantiasa disemangati, diselamatkan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.